Hafiz, Hadir, Bu. Lasa, Ariful Fahid, Hadir, Bu, hadir. Hadir Bu, Lasya. Zaidan, Hadir, Bu, hadir, Bu. baik, Muhammad Habib. Hadir, Bu. Bu, Lasya hadir. Oke, Mbak Lasya. Raffi, Hadir, Bu. Tony, Raffi hadir. Tony Krisbiantoro, Allah. Nasihatun Nadifa, Hadir, Bu. Naura, Hadir Bu Naura. Restu, Hadir, Bu. Roro Clarissa, Hadir Bu. Salsabila, Salsabila hadir Bu. Siti Habatin, Siti Habatin hadir. oke, Yasinta, Yasinta hadir Bu. Zahrotun, Hadir, Bu. Mustafa, Abdul Kudus, nggak ada ya. Ahmad Bagus, Hadir, Bu. Aden, Hadir, Bu. Afida, Hadir, Bu. Alfia, Hadir, Bu. Alia Rahma, Hadir Bu. Alia Zulfana, Hadir Bu. Anissa Rahma, Hadir, Ibu. Okta Kila, Okta hadir Bu. Ayu Ananda, Hadir Bu. Ermu Khorik, nggak ada ya. Ilhan Fauzi, Hadir, Bu. Nurul Arifin, nggak ada. Hadir, Bu, hadir, Bu. Nggak, Nurul Arifin. Hadir, Bu, saya, Bu. Oh ya, baik. Saya membayangkan tadi Nurul Arifin itu perempuan gitu ya, seperti ada artis itu ya yang sekarang jadi politisi itu kan namanya Nurul Arifin. Maaf ya Mas ya. Salah ini, salah Iya, Bu. perkiraan. Baik, jadi sayang ya kita nggak bisa tatap muka di pertemuan pertama sehingga saya hanya mengabsen, nggak bisa kenalan. Biasanya sih kenalan juga gitu, kalian dari mana, kemudian cita-citanya apa, dulu HTN pilihan keberapa, HES pilihan keberapa dan sebagainya. Tapi kalau melihat akreditasi HES itu unggul gitu ya, pasti kalian ini merupakan prioritas gitu ya, bukan pilihan yang kesekian. Baik, terlepas dari apapun pilihannya dulu, maka kita sekarang sudah berada di Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya di Prodi HES, dan kita akan belajar mata kuliah Legal Opinion. Nah, belajar Legal Opinion ini nanti kita akan jelaskan ya, tapi sebelum masuk ke situ butuh kontrak belajar. Untuk 2 minggu ini karena ada menjelang Pilpres, maka kita melakukan kuliahnya secara daring. Kalian diharap menyampaikan suaranya ya di daerahnya masing-masing. Meskipun sebenarnya di Surabaya pun juga bisa gitu ya, tapi lebih untuk menjaga situasi gitu ya. Karena saat ini pun di beberapa kampus juga sudah mulai menyuarakan demokrasi gitu ya. Yang terakhir kemarin dari kampus di Surabaya ada di UNER. Kemudian
ada di Jakarta, di Jogja, di Madura bahkan kayaknya hari ini. Nah, kita mencoba menjadi warga negara yang baik ya, nanti memberikan pilihan yang sesuai dengan hati nurani masing-masing, mana yang dianggap yang, bisa mewakili suara kalian, menyampaikan aspirasi, entah itu nanti anggota legislatif kah atau nanti, pada presiden. Harapannya adalah yang tepat. Baik, sekarang kita akan mulai dari kontrak belajar. Oh, ada sebentar ya Mas ya, Halo, assalamualaikum. Maaf ya, terganggu sebentar. Tadi sekretarisnya Pak Rektor yang nelpon. Baik, kita mulai dari kontrak belajar, yaitu perkuliahan mulai 8.30. Sebelum jam ini ada kuliah nggak kalian tadi? Ibu, Tidak, Bu. Nggak ada, Bu. Tidak. Berarti asumsinya tidak akan ada keterlambatan ya, Mas ya, Mbak? Ibu Afifah Aman. belum. Afifah, sudah diabsen nanti, Mbak. Abdul Kudus belum, Bu. Siapa? Dwi Cahyanti, Bu. Afifah Dwi Cahyanti. Oh, enggak saya tulis ini tuh. Tadi yang saya tulis hanyalah mereka yang nggak hadir. Abdul Kudus ya, itu saya coret ya, berarti dia hadir. Iya, Bu, Nanti hadir, Bu. konfirmasi aja sama Mbak siapa tadi PJ-nya? Zahratun Nisa, Bu. Oke, Mbak Zahratun Nisa ya, nanti tolong ke Mbak Nisa untuk konfirmasi, mungkin tadi udah ada kandung ketulis ya, hari ini selesai kuliah segera disampaikan. Mumpung ini belum lengkap ya, 38 kan harusnya mahasiswanya ya, tambah saya harusnya 39. Saya screenshot dulu ya. Tolong buka kamera semuanya yang bisa buka. Kamera saya nggak bisa nyala, Bu. Yang bisa aja silahkan dibuka. Nggak ada yang bisa dibuka? 1. Ditunggu yang lain, dihitung ya sampai 5 ya. 1, 2, Ditunggu, teman-teman. 3. Nggak mandi nggak apa-apa, nggak kelihatan ya kan? 4. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? 5. Oke, terima kasih. Baik. Udah. Sudah. Oh, J. Mau dibuka terus juga nggak apa-apa kameranya. Malah ini ya, maksudnya ada sambungnya gitu. Kalau enggak ini kan saya ngelihat huruf-huruf sama ngelihat foto gitu ya. Ngomong sendirian kayak penyiar radio. Baik. Jadi yang pertama kita sepakati masuknya 8.30. Toleransi keterlambatan berapa menit? 10 menit kah? 15, Bu. 15, Bu. Oke. 15, Bu. Nah, tolong dicatat ya. Kita perkuliahan mulainya tepat 8.30, tapi toleransi keterlambatan diberikan 15 menit. Artinya ketika kita mengabsen, nanti dimulainya adalah pada saat toleransi. Karena lewat toleransi tidak akan dihargai kehadirannya, gitu ya. Supaya enak. Tidak mengganggu juga pada proses perkuliahan. Kalau memang sudah mulai, ya silahkan masuk begitu saja,
tidak perlu harus menginterupsi perkuliahan. Itu yang pertama, terkait dengan waktu. Kemudian yang kedua, penggunaan ponsel, saya juga berharap tertib. Kalau misalnya ada telepon yang sangat penting, silahkan menerima di luar ruangan. Langsung saja angkat tangan dan kemudian kalian keluar. Begitu pula jika pengen ke toilet, langsung saja angkat tangan dan kemudian keluar. Artinya dengan angkat tangan Anda sudah minta izin gitu ya kepada saya, dan saya sudah mengizinkan tanpa harus saya mengganggu atau apa gitu. Karena kan nanti juga bisa mengganggu konsentrasi. Berikutnya, kehadiran untuk bisa mengikuti UAS itu adalah 75%. Jadi kalau tidak cukup 75%, maka tidak bisa mengikuti UAS. Namun, saya juga manusia yang bisa memahami, kalau mesin kan nggak paham ya, 75%, 75%. Kalau misalnya ada uzur yang luar biasa, sakit, yang harus dirawat lama, atau ada orang tua yang memang harus posisinya dijaga, atau kalian menunaikan ibadah haji atau umroh gitu ya, maka itu juga mendapatkan keringanan gitu ya, kalau misalnya ternyata nggak bisa nututi. Kalau umroh kan rata-rata hanya 2 minggu ya, kecuali Ramadan ada umroh yang full 1 bulan, berarti kan kehilangan 4 kali tatap muka juga sebenarnya, masih cukup sebenarnya 75%. Jadi tolong ini diperhatikan, kalau memang ada satu dan lain hal, misalnya bekerja yang nggak bisa ditinggalkan dan memang bekerja itu adalah satu-satunya cara agar kalian bisa kuliah, maka itu juga akan bisa ada toleransi, tapi dengan sekali lagi memang itu sesuatu yang nyata, yang tidak bisa dihindari. Itu insya Allah akan ada pertimbangan, tapi bukan berarti begitu saja ya, nanti akan ada penggantian, apakah bentuknya tugas, atau hal yang lainnya yang dimungkinkan sebagai pengganti perkuliahan. Nah, untuk tugas nanti ada 2 macam tugas, yaitu tugas yang sifatnya individu dan tugas yang sifatnya berkelompok. Dan kelompoknya ini permanen, jadi di awal ini membentuk kelompok sampai nanti UAS. Pengalaman semester lalu misalnya, UAS-nya selain membuat legal opinion secara tertulis, juga menyampaikan legal opinion-nya secara lisan, yang berarti presentasi. Dan presentasinya tidak sekedar presentasi biasa, tapi menghadirkan pendapat yang berlawanan perspektifnya. Karena kita bicara legal opinion ini adalah memberikan atau membuat sebuah pendapat hukum. Nah, pendapat hukum tentang satu masalah bisa jadi kan tidak sama. Nah, justru akhirnya masing-masing harus bisa mempertahankan pendapatnya, mana yang paling logis argumentasinya, mana yang paling tepat dasar hukumnya. Itulah yang kemudian dilakukan pada saat akhir perkuliahan, yaitu di dalam UAS-nya nanti. Nah, kalau UTS dulu-dulu saya biasanya ujian lisan, tapi kekinian karena jumlah mahasiswanya banyak, 39, 40, maka itu butuh waktu yang panjang. Kalaupun terpaksa lisan, biasanya lisan acak saja, hanya 1 pertanyaan. Kalau dulu kan lumayan banyak. Nah, jadi itu yang diperhatikan. Nanti saya minta Mbak Zahrotunisa selaku PJ meminta teman-temannya setor nama. Jadi harapannya sih bukan atas dasar absen, tapi atas dasar kalian memang sudah ada kedekatan dengan temannya, dan juga milih mana yang paling pinter dalam satu kelompok harus ada. Untuk apa? Karena kan namanya juga berkelompok. Kalau tugas berkelompok, setidaknya yang pinter atau kalian anggap pinter, yang kemudian dalam belajar bersama-sama dia bisa jadi motor, bisa jadi penggerak, jadi penyemangat, seperti itu ya. Bukan berarti kemudian wah ada pembedaan antara yang pintar sama enggak ada gitu kan. Yang menilai teman kalian pintar atau tidak kan sebenarnya dari kalian sendiri. Dan nanti pun ketika saat UAS juga ada penilaian dari teman. Jadi misalnya kelompok 1 presentasi, kelompok 3, 4, 5, dan 2 memberikan penilaian pada kelompok 1, seperti itu. Nah, untuk teknisnya sekarang saya kira nantinya Mbak Zahrotunisa yang akan membagi ataupun meminta daftar gitu ya masing-masing kelompok
taruhlah 5 orang, karena kita nggak tahu ya nanti akhirnya fix berapa. Kalau berdasarkan data di Sinau ada 38 mahasiswa. Kalau misalnya kita satu kelompoknya 5 kali 7 gitu ada 35, ada 3 mahasiswa, maka yang 3 mahasiswa tadi digabungkan saja di kelompok 1, 2, 3 jadi 6 orang gitu. Itu untuk kelompok. Apakah ada pertanyaan terkait dengan hal tersebut? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, jelas ya. Boten, Bu. Terima kasih. Nah, ini urusan teknisnya bisa dikatakan sudah selesai ya, yaitu kontrak belajar, kemudian masalah teknis pembelajaran tadi dan juga teknis penugasan maupun UAS nanti. Maka sekarang Bunda masuk kepada apa materi dari legal opinion. Legal berasal dari kata bahasa kosakata bahasa Inggris gitu ya, legal gitu yang artinya hukum, dan kemudian opinion itu juga bahasa Inggris yang artinya pendapat. Jadi secara sederhana ini adalah merupakan pendapat hukum. Pendapat hukum tentang apa? Tentunya tentang kasus hukum. Apa yang diharapkan ketika kita berpendapat? Yaitu untuk menyelesaikan masalah hukum tersebut. Legal problem solving. Jadi apa yang akan dilakukan ketika kita menghadapi sebuah masalah? Di dalam kehidupan ini orang seringkali berhadapan dengan masalah hukum. Lalu ketika tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, maka mereka akan datang kepada orang yang dianggap tahu hukum. Siapa itu? Biasanya adalah seorang advokat. Nah, ketika datang ke advokat, advokat akan menanyakan ada masalah apa. Disitulah diceritakan kronologis masalahnya. Misal, kalau tadi pagi di rumahnya Mbak Afida ada kejadian di depan rumah, pengendara sepeda motor itu menyerempet orang yang sedang berjalan. Dan orang yang sedang berjalan ini karena dia sudah tua, kaget langsung pingsan. Sebenarnya hanya diserempet tapi kaget. Kalian mungkin pernah ya di jalanan yang lumayan ramai, kemudian ada motor, terus kemudian spionnya gitu ya nyenggol. Kalau Anda itu orang sehat dan baik-baik saja, disenggol spion tuh ya nggak problem gitu. Tapi ketika orang itu sudah tua dan kemudian ada penyakit jantung, ketika disenggol dia langsung jatuh pingsan. Nah, ini kan menjadi sebuah masalah. Dibawa ke rumah sakit, kemudian yang menabrak ini tadi karena buru-buru minta, "Sebentar saya harus ke kantor, nanti diselesaikan lagi." Nah, akhirnya kan tetangga-tetangga atau orang sekitar yang kemudian harus, merasa harus bertanggung jawab kan, ini kan urusan nyawa, ya kalau pingsan kemudian terselamatkan, kalau bablas gimana? Nah, persoalan ini ketika dalam tanda petik ini tadi misalnya orangnya meninggal, bagaimana cara menyelesaikannya? Kebetulan kalian HES ya, ini karena tadi ini berarti kan pidana. Apakah kemudian hilangnya nyawa seseorang tadi disebabkan kenapa? Apakah kesengajaan kah? Apakah ini karena kelalaian kah? Atau karena apa? Di situ kemudian menjadi penting untuk diajari gitu ya, atau ditunjukkan. Ini loh langkahnya, kalau keluarga korban bagaimana, kalau misalnya ini keluarga yang dianggap tersangka itu seperti apa caranya. Nah, maka mau tidak mau, hal pertama yang dilakukan adalah menyusun uraian fakta, kronologisnya. Kenapa misalnya korbannya tadi Pak X tadi bisa jatuh pingsan. Kenapa pula Z yang mengendarai sepeda motor bisa nyerempet. Itu harus disampaikan secara sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapnya. Kalau jalanan lengang bisa jadi yang mengendarai sepeda motor itu bersalah begitu ya. Nantinya itu kan yang memutuskan di pengadilan. Atau kalau memang jalanan ini sangat ramai yang kemudian memang sulit gitu mengendarai sepeda motor dalam situasi yang seperti itu sehingga dia terpaksa agak nyenggol dan kemudian membuat Pak X ini tadi jatuh pingsan. Nah, ini tadi diuraikan siapa yang menjadi korbannya, siapa pula yang menjadi tersangkanya,
bagaimana kronologisnya dideskripsikan, dan kemudian di situ juga dilakukan ini ya, kalau polisi kan olah TKP gitu ya. Nah, kalau kita hanya minta detailnya, peristiwanya, jamnya, kemudian kondisinya itu seperti apa. Itu legal opinion ya yang bisa kita awali dengan uraian fakta tadi. Kalau sudah tahu uraian faktanya secara lengkap, karena kalau nggak lengkap nanti juga masalah, baru kita akan menentukan isu hukum. Isu hukumnya misalnya bagaimana gitu ya, atau apakah si X memang terbukti nantinya bersalah gitu ya, bisa dijadikan tersangka, alat bukti apa segala macamnya nanti kan kita tunjukkan di dalam membuat analisis. Nah, kalau kemudian kita sudah punya ini ya, kemungkinan bahwa ini merupakan bentuk kelalaian akibat berkendara, maka kita akan ngecek di Undang-Undang Lalu Lintas ada nggak yang seperti itu mengatur. Di dalam KUHP kalau kematian karena kelalaian ada nggak pasalnya. Nah, itulah yang kita inventarisir sebagai dasar hukumnya. Ini secara sepintas saja ya. Kemudian baru kita menganalisis tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Kalau posisinya tadi tersangka, apa yang harus dilakukan? Pasti ini kan karena sudah ada kejadian dan semuanya misalnya langsung lapor ke polisi, nah ini akan dipanggil untuk dilakukan penyidikan. Apakah memang dia ada bukti bahwa memang ini tindak pidana dan dia bisa ditetapkan sebagai tersangkanya. Ini di sini yang penting kemudian untuk diperhatikan. Nah, kalau sudah tahu bahwa ini prosesnya adalah dilakukan penyidikan oleh polisi, kemudian polisinya nanti akan mengumpulkan alat bukti, maka pihak yang menjadi tersangka kalau memang dia ingin bebas, maka dia harus mencari saksi lah yang menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya tidak bersalah di dalam kecelakaan tersebut, karena dia posisinya memang situasinya yang sangat ramai dan dia benar-benar juga jalannya pelan, terbukti misalnya situasinya itu nggak mungkin lah orang itu akan ngebut karena saking padatnya jalanan misalnya. Nah, kalau ada orang yang bisa kemudian bersaksi, oh iya ini kemarin hanya pelan sekali, mungkin hanya 5 km per jam lah. Jadi nggak mungkin kalau kesenggol itu kemudian mengakibatkan jatuh. Jatuhnya misalnya lebih karena kaget atau karena penyakit. Nah, setelah kita uraikan sampai kemudian ketemulah langkah-langkah apa yang solutif dalam hal ini untuk menyelesaikan kasus kesenggol yang kemudian sampai mengakibatkan kondisi pingsan tadi. Disitulah kemudian kita ada kesimpulan. Jadi kalau secara sederhana di dalam membuat legal opinion itu ada rumusnya, yaitu yang pertama adalah uraian fakta atau fakta tadi, kemudian isu hukumnya atau masalahnya apa, kemudian ada dasar hukum, dan kemudian ada analisis dan kesimpulan yaitu melakukan apa dalam hal ini. Bisa punya gambaran ya, karena nanti ini hukum ekonomi syariah bukan berarti nanti hanya kasus terkait dengan ekonomi syariah, tapi bisa juga terkait hukum tata negara, hukum pidana, ataupun hukum yang lain. Karena nanti kalian lulus kan gelarnya sarjana hukum, nggak bisa kemudian, wah saya nggak tahu kalau kasus itu, saya kan sarjana hukum ekonomi syariah gitu ya. Jadi nanti kita akan latihan dengan berbagai kasus yang ada di masyarakat. Itu sepintas ya. Baik. Ada pertanyaan nggak? Ini kok teman-teman saya sudah pada masuk ke ke Twin Towers-nya Gunung Anyar. Padahal mulainya ini, karena kalau acara dengan rektorat nggak pernah berani telat kita. Ada pertanyaan silahkan. Belum, Bu. Tidak. Oke. Baik. Kalau memang belum, karena sekali lagi ini ada acara, Bunda nggak mau telat gitu ya. Kita akhiri perkuliahan pagi ini. Nah, untuk bahan awal, kalian bisa mengakses RPS atau tidak? Tidak, Bu. Baik. Saya Bu. tidak. Nanti saya kirimkan ya ke grup atau ke Mbak Zahrotunisa ya. Kadang-kadang grup LO itu kan banyak banget gitu ya, yang kemudian saya juga sering lupa ini kelas yang mana. Nah, nanti Mbak Zahrotunisa insya Allah saya kirim RPS-nya sehingga bisa tahu. Dan untuk buku wajib yang harus dibaca itu adalah argumentasi hukum. Ya,
Argumentasi Hukum karya Filipus Mandiri Hajon dan Tati Chatmiati. Baik, sekian dulu. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.